Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tribayu Kartikaningrum dari Prodi Manajemen NIM 21210035. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu perusahaan perseorangan, yang kedua firma, yang ketiga CV atau persekutuan komanditer, yang keempat PT atau perseroan terbatas, dan yang terakhir koperasi. Pengertian perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelolaan perusahaan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung seluruh risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Pendirian perusahaan perseorangan tidak diatur dalam hukum dagang dan tidak memerlukan perjanjian, karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Ciri-cirinya, usaha yang dimiliki oleh perseorangan. Yang kedua, bentuk pengelolaannya sangat sederhana. Yang ketiga, modal yang dikeluarkan relatif tidak besar. Yang keempat, kelangsungan bisnis tergantung pemiliknya sendiri. Yang kelima, nilai penjualan dan nilai tambah yang diproduksi relatif lebih kecil. Jenis-jenisnya, yang pertama, usaha jasa perseorangan. Yang kedua, usaha pertanian perseorangan. Yang ketiga, usaha perdagangan perseorangan. Yang keempat, industri kecil perseorangan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Yang pertama, usaha perseorangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti PT atau firma. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan dalam hal manajemen cenderung rendah karena pemilik bisnis memiliki tugas sebagai karyawan bisnis itu sendiri. Kekurangannya, pemilik bisnis memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sumber modal terbatas, serta kurang terjaminnya kelangsungan usaha. Pengertian dari firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh setidaknya dua orang yang biasanya telah saling mengenal. Setiap anggota memiliki hak untuk bertindak atas nama firma dan resiko atas tindakan tersebut ditanggung bersama. Jenis-jenis dari firma. Firma dagang, firma non-dagang, firma umum, serta firma terbatas. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan firma, jumlah modal lebih besar dari usaha perseorangan karena adanya gabungan dari para pendiri, sehingga upaya perluasan usaha akan lebih mudah. Kekurangannya, tanggung jawab pemilik tidak terbatas pada seluruh utang perusahaan dan memungkinkan timbulnya perselisihan karena pimpinan dipegang lebih dari satu orang. Pengertian dari CV. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih dengan modal dari pengusaha tersebut dan beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan sebuah CV dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan. Dua macam pemodal dalam keanggotaan CV. Yang pertama, pemodal aktif. Pemodal aktif berperan dalam memberikan modal dana sekaligus ide atau tenaganya untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, pemodal pasif. Pemodal pasif hanya menyetorkan modal, dana, atau asetnya saja. Pembagian keuntungan disepakati secara bersama-sama. Pengertian dari PT. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Yang dimaksud saham adalah surat berharga yang menunjukkan keikutsertaan seseorang untuk menjadi pemodal dalam perusahaan. Setiap saham memiliki nominal yang kemudian diperjualbelikan di pasar modal. Pemilik saham akan mendapatkan dividen, yakni laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Jenis-jenis dari PT. Yang pertama, perseroan terbatas terbuka. Yang kedua, PT tertutup. Yang ketiga, PT kosong. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, perseroan terbatas merupakan badan hukum sehingga kelangsungan hidupnya terjamin, meskipun terjadi pergantian pemilik. Kekurangannya, pendirian PT membutuhkan biaya yang cukup besar. PT dikenakan pajak karena merupakan salah satu subjek pajak. Pengertian dari koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi yang didirikan berdasarkan prinsip kerjasama dan gotong royong dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya. Ada 5 jenis koperasi di Indonesia, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Ciri-ciri dari koperasi. Adanya asas kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, berupaya mensejahterakan anggota. Yang ketiga, keanggotaan bersifat sukarela. Dan yang keempat, berjalan dengan kesadaran anggota.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.